Seorang pemimpin itu diberikan mandat dari rakyat untuk mengurus negara dan rakyat sebaik-baiknya. Tapi pernahkah kalian mendengar tentang seorang pemimpin negara malah membuat jutaan rakyatnya meninggal dunia akibat kebijakannya? Sikapnya yang keras dan otoriter membuatnya ditakuti oleh rekan maupun lawan politiknya, sehingga tidak seorang pun berani mengkritik kebijakannya itu. Orang itu bernama Mao Zedong. Kenapa Mao Zedong menciptakan kebijakan yang mengakibatkan jutaan rakyatnya meninggal dunia? Untuk mengetahui jawabannya, simak terus video ini. Semasa kecil, Mao Zedong merupakan anak yang dididik keras oleh ayahnya. Walaupun dilahirkan di keluarga yang kaya raya, kehidupan Mao Zedong tidak bisa dibilang mudah. Ayahnya yang keras memaksa Mao untuk menikah di usia yang baru menginjak 13 tahun. Mao sebenarnya tidak ingin menikah, apalagi dijodohkan. Namun karena ayahnya yang keras, membuat Mao takut untuk menolak. Berbeda dengan anak seusianya, Mao sangat suka belajar dan membaca buku. Semangat menuntut ilmunya ini dibuktikan saat dia menginjak usia 16 tahun, di mana dia sudah cukup dewasa untuk hidup sendiri. Mao memutuskan untuk meninggalkan istrinya dan ayah ibunya di kampung. Mao merantau ke Changsha untuk menuntut ilmu. Semasa sekolah, Mao terkenal cerdas dan memiliki jiwa kepemimpinan. Terbukti, Mao sangat aktif mengikuti kegiatan perhimpunan siswa di sekolahnya. Dia juga bahkan terpilih sebagai kapten pasukan tentara relawan di sekolahnya. Pada masa itu, kondisi politik di Cina sangat kacau, di mana terjadi pelengseran kekuasaan dinasti Qing ke Republik. Gerakan-gerakan revolusi ini diperkasai oleh Sun Yat-sen. Selain menyerang dengan pasukan, Sun Yat-sen juga sering menyampaikan petisi-petisi atau artikel tentang perlawanan terhadap dinasti yang korup. Sikap Sun Yat-sen yang berani dan berpihak kepada rakyat membuat Mao terinspirasi. Bahkan Mao pernah mendaftarkan dirinya sebagai tentara revolusi sukarelawan. Setelah lulus, Mao kemudian merantau ke Beijing untuk berkuliah. Dalam kuliahnya, Mao juga sangat berprestasi. Dia dipekerjakan sebagai sekretariat perpustakaan di Universitas Beijing. Selama bekerja, Mao juga aktif membaca buku-buku karya barat, serta sering bertukar pikiran dengan dosen-dosen di kampus yang saat itu didominasi oleh paham kiri seperti Marxisme. Dari sini, ideologi Marxisme semakin tertanam pada diri Mao. Dari sini juga, Mao mempunyai koneksi dengan Chen Duxiu, yang nantinya akan menjadi pendiri Partai Komunis di Cina. Pada tahun 1921, Partai Komunis Cina resmi didirikan. Pada saat itu, para petinggi Partai Komunis Cina berkumpul untuk melakukan rapat. Pada saat itu, Mao merupakan salah satu pendiri maupun petinggi. Dari rapat ini, didapatkan kalau mereka akan fokus melakukan perekrutan anggota sebanyak-banyaknya sebagai perlawanan terhadap pemerintah otoriter pada masa itu. Jadi, pada masa itu, setelah dinasti Qing berhasil digulingkan, salah satu petinggi Partai Revolusi berkhianat dan berniat mendirikan monarki kembali di Cina. Namun semenjak pemimpin ini meninggal, kekuasaan jatuh kepada para jenderal, atau artinya tidak ada pemimpin absolut di wilayah Cina kala itu. Untuk itu, ada dua kubu yang berusaha menggulingkan para jenderal ini, yaitu Partai Kuomintang dan Partai Komunis Cina. Melihat memiliki tujuan yang sama, Partai Komunis dan Nasionalis memilih untuk bekerja sama dalam menumbangkan para jenderal yang berkuasa. Namun, setelah berhasil menaklukkan para jenderal, petinggi Partai Kuomintang, Chiang Kai-shek, malah berbelot dan melawan Partai Komunis. Chiang menangkapi dan membunuh semua anggota Kuomintang yang berpaham kiri dan anggota Partai Komunis. Dikatakan saat itu sekitar 15.000 anggota Partai Komunis dibantai. Sebagai perlawanan, para petinggi Partai Komunis menyuruh Mao untuk merekrut anggota baru dari buruh-buruh di kota-kota besar, sesuai dengan arahan dari Partai Komunis Moskow. Namun Mao menentang kebijakan petinggi Partai Komunis saat itu. Mao lebih memilih untuk mengumpulkan kekuatan dari para petani di perdesaan dengan melakukan serangan secara gerilya. Terbukti, strategi Mao lebih efektif dalam menghadapi tentara Kuomintang. Selama pengasingan di pegunungan, Mao mendirikan markas di Jinggangshan yang merupakan sebuah kota di pegunungan Jinggang. Selama memimpin di sana, Mao berhasil menyelesaikan konflik internal antar desa sehingga berhasil menyatukan 5 desa. Selama memimpin, Mao sangat berpihak kepada para petani dan menindas para penjabat yang korup. Harta mereka dirampas dan disita untuk kepentingan rakyat kecil. Mao juga memberikan dan mengajarkan cara membaca dan menulis kepada masyarakat. Dia juga menceritakan kalau semua orang setara dan setiap orang mempunyai perannya masing-masing dalam melakukan revolusi. Bahkan orang buta bisa lebih berguna. Dari kata-katanya saja digambarkan
Mao sangat memihak kepada rakyat kecil. Sikap Mao ini menarik simpati rakyat, terutama para petani, membuat mereka menjadi tentara yang sangat loyal kepada Mao. Setelah lama bersembunyi di pegunungan, lokasi markas Mao akhirnya diketahui oleh tentara Kuomintang. Para tentara itu lalu menyerbu kota Jinggangshan. Serangan ini membuat banyak tentara Mao yang tewas. Selain kalah jumlah, tentara Mao juga kalah dari segi kekuatan. Karena mereka merupakan para petani biasa yang diberi senjata, berbeda dengan pasukan Kuomintang yang merupakan mantan tentara dan mantan jenderal dari dinasti Qing. Pada tahun 1928, Mao diperintahkan oleh Komite Sentral Komunis Soviet untuk datang ke Hunan Selatan untuk merekrut anggota baru. Namun sesampainya di sana, Mao malah dijebak dan diserang oleh tentara Kuomintang. Dengan sisa pasukan, Mao dan tentaranya lari ke hutan-hutan dan pegunungan sembari menyerang dengan cara gerilya. Selama pengejaran itu, Mao dan pasukannya melakukan pelarian yang panjang disebut Long March, di mana mereka yang ada di posisi selatan terus menuju ke utara, hingga akhirnya sampai di kota Yan'an. Setelah sampai di Yan'an, Mao kemudian mendirikan markas dengan sisa-sisa pasukannya. Dia kemudian membangun perekonomian dengan mengolah tanah di sana menjadi ladang pertanian. Mao juga memberikan bantuan tenaga kesehatan buat pasukannya serta memberikan pendidikan. Selain itu, Mao juga membangun Universitas Tentara Merah, di mana mereka dilatih bukan hanya fisik namun juga ilmu pengetahuan untuk meningkatkan sumber daya manusia pasukan. Sikap Mao ini membuat banyak rakyat sukarela bergabung dengan tentara Mao. Setelah pasukan dirasa cukup, Mao kemudian mulai menyerang kota-kota yang dikuasai Jepang. Namun, serangan-serangan itu ternyata tidak terlalu berefek kepada Jepang. Mao sadar untuk mengusir Jepang, Mao harus bekerja sama dengan Partai Kuomintang. Pada tanggal 5 Mei, Mao mengirimkan telegram kepada Dewan Militer Pemerintah Nasional Nanking yang mengusulkan aliansi militer. Chiang Kai-shek awalnya tidak mau bekerja sama dengan komunis, namun karena desakan dan ancaman dari kedua rekannya, yaitu Zhang dan Shen, Chiang akhirnya bersetuju membentuk aliansi pada tanggal 25 Desember 1937. Di sisi lain, Jepang telah merebut Shanghai dan Nanking, mengakibatkan pembantaian Nanking, kekejaman yang sangat mengerikan terhadap orang-orang Tiongkok. Kebrutalan Jepang menyebabkan meningkatnya jumlah orang Tiongkok yang bergabung dalam pertempuran, dan tentara merah bertambah dari 50.000 menjadi 500.000. Pada bulan Agustus 1938, Tentara Merah membentuk Angkatan Darat keempat baru dan Angkatan Darat Rute ke-8 di bawah komando Tentara Revolusional Nasional Kuomintang. Pada bulan Agustus 1940, Tentara Merah memperakasai serangan 100 resimen, di mana 400.000 tentara menyerang Jepang secara serentak di 5 provinsi. Serangan ini merupakan keberhasilan akibat kerjasama kedua belah pihak, di mana sebanyak 200.000 tentara Jepang berhasil dipukul mundur dan 20.000-nya tewas dalam pertempuran. Pertempuran Jepang dengan Partai Komunis dan Kuomintang terus berlanjut hingga Jepang menyerah di Perang Dunia Kedua kepada sekutu. Namun, setelah Jepang pergi dari Tiongkok, ketegangan antara Partai Kuomintang dan Komunis semakin memuncak. Wilayah-wilayah markas jajahan Jepang menjadi rebutan antara pasukan Mao dan Chiang Kai-shek. Pada tahun 1946, Mao dan Chiang Kai-shek pernah melakukan gencatan senjata. Namun situasi politik dunia setelah Perang Dunia Kedua semakin panas. Dua raksasa dunia yaitu Soviet dan Amerika saling menyebarkan pengaruh dan idealismenya ke negara-negara lain seperti Cina. Amerika menghasut Chiang Kai-shek untuk memberantas komunis di Cina. Bahkan Amerika juga memberikan persenjataan modern kepada Chiang Kai-shek. Di sisi lain, Mao hanya mendapatkan bantuan dari Soviet berupa tentara dan persenjataan. Hingga akhirnya, setelah 1 tahun berdamai, perang saudara pecah kembali. Dalam pertempuran ini, awalnya pasukan Chiang Kai-shek berhasil memukul mundur pasukan Mao, terutama karena persenjataan dari Chiang Kai-shek lebih banyak dan modern. Sedangkan saat itu, Mao terus memperbanyak jumlah pasukan dari desa ke desa. Pasukan Mao terus bertambah karena banyak simpati rakyat kepadanya. Sedangkan pasukan Chiang yang terdiri dari para elit semakin buruk. Adanya konflik internal dan korupsi membuat banyak pasukan Chiang yang berkhianat dan bergabung dengan Mao. Hingga pada akhirnya di tahun 1949,
Pasukan Mao berhasil mengusir pasukan Chiang dari daratan Cina. Sisa-sisa pasukan Kuomintang kemudian melarikan diri ke Taiwan. Pada awal pemerintahan, Mao membuat kebijakan untuk membebaskan lahan-lahan dari tuan tanah. Pada masa itu, tuan tanah adalah pemilik lahan yang menguasai pertanian di Cina. Mereka sering menindas petani yang menyewa lahannya. Petani kadang dipaksa membayar sewa tanah dengan upah yang sangat mahal. Sekalipun lahan yang ditanami oleh petani mengalami gagal panen. Namun, setelah Mao berkuasa, Mao berambisi mengubah strata sosial ini. Mao kemudian mengambil paksa lahan-lahan yang dikuasai oleh tuan tanah. Mao kemudian menangkap tuan-tuan tanah itu dan mengadilinya dengan pengadilan umum, di mana hukuman yang diberikan kepada tuan tanah diserahkan kepada petani. Kebanyakan tuan tanah meninggal dunia karena dipukuli dan dikeroyok. Sebagian yang lain bernasib malang harus bekerja paksa seumur hidupnya. Yang lebih mengerikan, ternyata korban jiwa yang meninggal mencapai 2 juta jiwa. Kejadian ini bahkan dikatakan sebagai pembantaian paling banyak dalam abad ke-20. Setelah berhasil menghapus kapitalisme di desa-desa, Mao kemudian menargetkan daerah perkotaan, di mana dia membuat kampanye tentang 5 anti, yaitu anti suap, anti penggelapan pajak, anti penipuan, anti pencurian, dan anti membocorkan rahasia negara. Sekilas, kampanye ini terdengar bagus karena hanya menargetkan pengusaha-pengusaha yang melakukan kejahatan. Namun, pada kenyataannya, banyak pengusaha asetnya direbut. Mereka dipaksa untuk mengakui kejahatan yang tidak mereka lakukan. Pengadilan yang dilakukan secara terburu-buru dan tidak menggunakan bukti yang konkret. Semua hanya berdasarkan opini publik. Jika mayoritas masyarakat mengatakan pengusaha bersalah, maka dia akan dikatakan bersalah. Ditambah saat itu, kelas sosial dari kaum buruh lebih banyak dibandingkan kelas pengusaha. Rasa iri dan kecemburuan kelas semakin membuat kebencian terhadap kelas pengusaha semakin menjadi-jadi. Kebanyakan pengusaha yang dituduh bersalah, mereka dihukum secara verbal dan didiskriminasi secara sosial. Hebatnya hinaan dan cacian dan pembulian membuat sebagian para pengusaha berakhir meninggal dunia karena bunuh diri. Saking banyaknya yang bunuh diri di kala itu, sempat muncul kebiasaan di mana warga enggan berjalan terlalu dekat dengan trotoar di dekat gedung yang tinggi karena takut tertimpa mayat. Hampir 90% pengusaha asetnya direbut dan diambil alih oleh negara. Hal ini berdampak pada perekonomian yang stagnan. Pada tahun 1956, Mao membuat kampanye ratusan bunga. Dalam kampanye ini, Mao memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk mengkritik kepemimpinan Mao. Mao awalnya berpikir kampanye ini dia akan mendapat banyak apresiasi dari rakyat, terutama dalam kesuksesannya dalam menghapus kapitalisme di Cina. Namun ekspektasi Mao ini tidak tercapai. Sebaliknya, Mao malah mendapat banyak kritik-kritik pedas tentang kepemimpinannya. Selama 1 tahun penuh, Mao membiarkan rakyat mengkritiknya dan mencatat semua identitas kritikus itu akan dia gunakan untuk menangkap mereka. Pada tahun 1957, Mao kemudian menghentikan kampanye ratusan bunga dan mengkampanyekan gerakan anti kanan. Mao menuduh semua orang yang mengkritiknya sebagai simpatisan kapitalisme barat, pengkhianat, dan musuh masyarakat. Sebanyak 500.000 intelektual ditangkap, dipenjara, dipekerjakan paksa, bahkan dibunuh. Setelah berhasil menghabisi semua musuh politiknya, Mao kemudian membuat kebijakan lompatan jauh ke depan, di mana Mao bercita-cita membuat negara Cina menjadi negara industri. Tenaga-tenaga kerja yang sebelumnya petani dialihkan menjadi buruh pabrik untuk memproduksi besi-besi dan baja. Sistem pertanian kemudian diganti dengan teknik penanaman baru, ala kader-kader partai komunis, yang ternyata teknik itu tidak pernah teruji keefektifan. Dampak dari kebijakan ini membuat jumlah produksi biji-bijian menurun drastis. Namun laporan tentang penurunan produksi ini tidak pernah disampaikan kepada Mao. Mereka bahkan memasukkan data dengan melebih-lebihkan hasil panen. Mereka takut jika menyampaikan kebenaran. Mereka belajar dari kampanye ratusan bunga dan gerakan anti kanan di tahun-tahun sebelumnya. Jika mereka menyampaikan keadaan sebenarnya, mereka takut akan menyinggung Mao dan Mao akan mencap mereka sebagai kaum kapitalis yang harus diberantas. Melihat laporan hasil pertanian meningkat, Mao kemudian meningkatkan pajak pertanian. Hasil panen yang sedikit itu disita oleh negara, menyisakan sedikit sekali untuk petani.
sehingga mereka harus berhemat untuk bertahan. Dampaknya, kelaparan hebat melanda Cina, membuat banyak petani meninggal dunia dan anak-anak malnutrisi. Kabar tentang kelaparan ini akhirnya sampai di telinga Mao. Namun Mao Zedong malah menuduh bahwa petani melakukan penimbunan hasil panen. Mao kemudian mengutus aparat untuk menggeledah rumah dan gudang di desa-desa dan menyita semua hasil panen tanpa tersisa. Apabila ditemukan sedikit saja ada hasil panen yang disimpan di rumah petani, petani itu akan dibawa ke kamp untuk dipekerjakan paksa. Tindakan Mao ini membuat krisis kelaparan semakin parah. Dikatakan 30 juta warga meninggal dunia akibat kelaparan. Bertahun-tahun kemudian Mao sadar kalau kebijakan ini ternyata penyebab terjadinya kelaparan. Bukan hanya krisis pangan saja, baja-baja yang diproduksi mereka ternyata tidak laku diekspor karena kualitas rendah akibat kurangnya tenaga ahli akibat pembantaian. Akibat perbuatannya, Mao mendapat tekanan politik dari kader-kader partai, membuat Mao harus turun dari kursi presiden pada tahun 1959. Namun turunnya dari kekuasaan ini bukan berarti dia kehilangan kekuasaan, tetapi lebih berganti peran dari depan layar menjadi di belakang layar. Setelah turun jabatan, untuk menaikkan kekuasaannya lagi, Mao mengkampanyekan gerakan revolusi kebudayaan, di mana Mao menyerukan pemuda-pemuda dan mahasiswa melakukan revolusi ulang untuk menghapus kebudayaan-kebudayaan lama serta kebudayaan barat. Para mahasiswa dan para pemuda kemudian membentuk Laskar Merah yang melakukan penyerangan-penyerangan kepada tokoh-tokoh politik, penjabat, guru, kaum intelektual dan pemuka agama. Mereka membakar buku-buku, menutup sekolah bahkan menyerang orang tua mereka sendiri. Dampak dari kampanye ini bahkan menyebabkan jutaan nyawa melayang. Gerakan ini terus berlanjut hingga akhirnya Mao meninggal dunia di tahun 1976.